masyarakat kita sendiri yang terlalu serakah, terlalu rakus, ingin cepat kaya tanpa kerja keras gitu loh. Ya menurut saya ini yang jadi masalah. Inti masalah orang yang udah kaya ingin tambah kaya lagi dengan cara apa ya, 40 lipat, entah yang investasi bodong, entah yang lewat dukun pengganda uang, ya kan? Itu kan nggak pada apa ya, uang yang keluar kan nggak pada sedikit kan, rata-rata jumlahnya besar-besar gitu. Nah, itu kan menandakan bahwa mereka sebenarnya orang yang sudah mampu, bukan yang udah banyak duit pingin lebih banyak lagi. Rakus, serakah, itu aja Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahman di Karawaci. Saya bacain juga yang masuk via WA. Pak Bima, investasi bodong itu harus di bagaimanakan ya? Dari aset hasil investasinya kan selama ini asetnya tetap dikuasai pelaku dan kadang justru disita oleh negara dan tidak dikembalikan kepada mereka yang dirugikan. Investasi bodong ini bahkan juga ada yang sampai desa-desa loh. Seperti misalnya paket untuk lebaran dan lain sebagainya, kata Pak Sony. Silakan Pak Bima. Ya baik, terima kasih. Jadi asetnya mau diapakan? Karena begini, jadi ada semacam klausul gitu ya, bahwa yang namanya barang yang ilegal dari hasil tindak pidana yang ilegal itu akan dilelang dan akan menjadi milik negara karena dasarnya sudah ilegal. Ini problem. Jadi beda dengan gugatan yang sifatnya perusahaannya legal, maka nanti kan ada proses PKPU misalnya, kemudian asetnya dijual dikembalikan kepada kreditur, kepada pihak-pihak yang kemudian merasa dirugikan. Nah, dalam konteks ilegal itu disinilah yang harusnya memang ada pembenahan. Jadi bagaimanapun juga dia ilegal, tetapi bukan berarti kemudian itu langsung dilelang dan dijadikan sebagai aset negara, tapi harus ada pengembalian. Dan ini juga salah satu yang kemudian menjadi melemahkan adalah ketika di persidangan misalnya itu ditanya, Bapak ini kan sebagai korban sadar kan bahwa investasi ini nggak punya izin gitu kan? Dia sadar sih Pak, tapi kan ini investasi ilegal ya, tapi kan sadar kan bahwa ini keuntungannya nggak normal. Nah, kemudian ini investasi yang kemudian tidak punya izin, tapi Bapak masukin uang juga kan gitu kan? Berarti yang salah siapa? Yang salah adalah korban. Nah, jadi dalam proses persidangan, dalam proses pengadilan itu, ini menganggap bahwa korban itu juga salah, gitu. Sehingga menjadi hak negara untuk menyita aset dari investasi yang ilegal. Jadi itu sih akar masalahnya yang kita nggak pernah selesai. Jadi begini dong, kalau ada orang yang jadi korban kemudian melapor kepada pihak yang berwajib, ya dia udah siap-siap harus kehilangan asetnya karena tadi ya disita oleh negara kemudian dilelang, jadi nggak bisa berbuat apa-apa juga dong. Artinya yang tadinya berharap dilapor ke penegak hukum, ke polisi misalnya gitu ya, supaya asetnya bisa balik, itu juga nggak jadi satu cara yang membuat mereka mendapatkan solusi. Ya, jadi itu dia kenapa memang harus ada dari pemerintah yang merubah itu semua. Jadi kalau masuk dalam investasi ilegal juga bukan berarti itu jadi langsung hak milik negara dari aset-aset itu. Kalau itu buat apa dilaporin kan? Tapi kemudian harus ada recovery atau pemulihan bagi korban. Itu mungkin yang memang harus saya setuju sih, meskipun caranya nggak setuju teriak-teriak di apa namanya gitu ya di DPR ya. Tapi poinnya apa sih? Poinnya itu memang harus level pusat, baik DPR, pemerintah, kepolisian di level pusat yang harus ngurus nih barang ini atau ngurus investasi ilegal ini biar tuntas semuanya. Nah itu baru soal aset. Yang kedua tadi memang betul begini, sosial media itu kalau di Australia yang namanya ada influencer ataupun dia public figure yang mencoba menawarkan investasi bodong, itu langsung kena pidana si influencer itu. Nah di Indonesia ini nggak ada aturan itu. Yang ada adalah ya tunggu dilaporkan dulu, baru kemudian akunnya dinonaktifkan misalnya. Sederhana itu, tapi nggak ada pengusutan. Nah ini kan harus ada perubahan juga nih dari Menkominfo, dari peraturan soal sosial media, bahwa barang siapa yang melibatkan investasi yang kemudian menyesatkan itu dikenakan langsung pidana, bukan cuma sanksi bayar denda atau akun diblokir, tapi langsung pidana. Dan itu di Australia cukup efektif menurunkan tingkat investasi bodong. Bahkan begini, di Australia itu sampai ada
seorang yang mengatasnamakan perencana keuangan padahal dia tidak punya sertifikat dari perencana keuangan yang legal, kemudian dibilang bahwa besok beli saham A, besok beli saham B, kemudian besok investasi di emas, besok investasi di sini, itu bisa kena masalah di Australia. Nah, di kita ini kan seolah-olah ini profesinya apa, ya kan, dia bukan bidang ekonomi, bukan bidang keuangan, udah mengarah-ngarahkan aja, Bapak pasti akan untung gitu, dengan investasi sekian, Bapak akan untung. Padahal namanya investasi nggak ada kepastian untung ya, ada potensi loss-nya juga. Nah itu bedanya tuh, kalau perencana keuangan yang punya sertifikasi nggak bakal begitu ngomongnya, ada resikonya begini-begini, Bapak Ibu harus hati-hati gitu kan. Nah jadi itu. Terus yang ketiga, saya pikir gini, yang belum banyak diungkap adalah otak pelaku dari investasi bodong itu. Sebagian itu yang pakai digital, itu ada di luar negeri servernya. Dan ini kelemahan kerjasama kita dengan negara-negara lain mengungkap investasi bodong. Ada waktu itu di perbatasan Myanmar, di perbatasan Kamboja, ada di Hong Kong misalnya. Nah ini bagaimana pengungkapan otaknya. Jadi jangan sampai yang diungkap itu kayak misalkan Indra, kemudian Doni Salmanan. Itu kan cuma pion yang ada di Indonesia. Tapi kan otaknya sampai sekarang di belakang binomo tuh nggak ketahuan. Nggak ada orang kemudian WNA yang ditangkap gitu kan, otaknya diamankan ya. Investasi bodong. Ya itu yang jadi salah satu kelemahan juga. Jadi nggak pernah selesai. Oke. Kita ke Pak Tony di Depok. Selamat pagi Pak Tony. Halo Pak Tony. Terputus nampaknya semua telepon dengan Pak Tony. Saya ke Subang, sudah ada